Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan makalah teknik digital yang disusun oleh Dayandika NIM 2137011. Satu pendahuluan. Dalam era globalisasi dan revolusi teknologi yang terus berkembang pesat, teknik digital memegang peran sentral sebagai pilar utama transformasi masyarakat modern. Konsep ini melibatkan pemrosesan data dalam bentuk sinyal digital, membentuk landasan bagi berbagai inovasi yang mengubah paradigma dalam bentuk berbagai sektor kehidupan. Makalah ini akan mengeksplorasi lebih lanjut konsep dasar teknik digital, sejarah perkembangannya, serta dampak yang mendalam dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap teknik digital, kita dapat meresapi evolusinya dan mengeksplorasi berbagai aplikasi yang membentuk fondasi masyarakat yang semakin terintalisasi. 2. Konsep dasar teknik digital. Teknik digital merupakan cabang ilmu yang mengkaji pengolahan sinyal informasi dalam membentuk digital. Manfaat referensi biner 0 dan 1. Konsep dasar teknik digital melibatkan prinsip-prinsip dasar dalam pemrosesan data digital yang membentuk dasar dari perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa konsep dalam teknik digital. 1. Sinyal digital. Sinyal digital diapresiasikan sebagai serangkaian bit di mana setiap bit dapat bernilai 0 atau 1. Representasi biner memungkinkan manipulasi sinyal dengan keakuratan tinggi dan kemampuan untuk menyimpan, mengirim, dan memproses data dan efisien. 2. Logika digital. Logika digital berkaitan dengan operasi-operasi logika dengan dasar operasi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Komponen-komponen logika ini digunakan untuk membentuk rangkaian-rangkaian digital yang mampu melakukan tugas-tugas logika dan aritmetika. 3. Pemrosesan data. Pemrosesan data dalam teknik digital melibatkan operasi manipulasi dan transformasi data menggunakan logika digital. Proses ini sering digunakan oleh unit pemrosesan seperti CPU dalam komputer. 4. Sistem bilangan biner. Bilangan biner merupakan sistem bilangan yang melandasi dalam teknik digital. Representasi biner memungkinkan konversi sinyal analog ke digital dan sebaliknya. Konsep ini penting dalam pemahaman representasi data digital di tingkat bit. 5. Rangkaian kombinasi dan sekuensial. Rangkaian kombinasi melakukan operasi logika tanpa menggunakan elemen penyimpanan. Rangkaian sekuensial sebaliknya melibatkan elemen penyimpanan dan dapat menyimpan informasi dari waktu ke waktu. 6. Gerbang logika. Gerbang logika merupakan elemen dasar dalam pembentukan rangkaian logika. Contoh gerbang logika meliputi gerbang AND, OR, NOT, NAND, dan NOR. 7. Memori digital. Memori digital digunakan untuk menyimpan dan mengakses data digital. Terdapat berbagai jenis memori termasuk RAM dan ROM. 8. Sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal sering digunakan dalam teknik digital untuk menyederhanakan representasi biner. 1 digit heksadesimal setara dengan 4 digit biner. 3. Sejarah dan perkembangan teknik digital. Sejak zaman
prasejarah hingga abad ke-21, manusia terus mengembangkan cara untuk memproses informasi. Perjalanan panjang ini mencapai puncaknya dengan teknik digital yang mengubah dunia secara mendalam. Berikut adalah sejarah dan pengembangan teknik digital. Satu, zaman prasejarah hingga mesin abakus. Manusia pertama kali menggunakan jari-jari untuk menghitung dan menjumlahkan. Mesin abakus yang ditemukan pada sekitar 2400 sebelum Masehi di Mesir kuno adalah alat awal untuk menghitung secara mekanis. Dua, mesin perhitungan mekanis. Pada abad ke-17 melibatkan perkembangan mesin perhitungan mekanis seperti Pascalin yang diciptakan oleh Blaise Pascal pada 1642. Kemudian, mesin perhitungan Babbage pada abad ke-19 menjadi cikal bakal konsep komputer. 3. Perkembangan logika digital. Pada abad ke-19, George Boole mengembangkan aljabar Boolean yang menjadikan dasar logika digital. Konsep ini diterapkan oleh Claude Shannon pada 1937 untuk mengembangkan operasi logika menggunakan sirkuit elektrik. 4. Komputer generasi pertama. Pada tahun 1940, komputer ENIAC menjadi komputer digital pertama yang dapat dioperasikan. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara untuk pemrosesan data. 5. Transistor dan komputer generasi kedua. Tahun 1947, penemuan transistor oleh Bernstein dan Shockley memungkinkan pengembangan komputer generasi kedua. Transistor lebih kecil, lebih andal, dan memungkinkan pembuatan komputer yang lebih efisien. 6. Sirkuit terpadu atau IC. Pada 1958, Jack Kirby dan Robert Noyce mengembangkan sirkuit terpadu yang mengintegrasikan beberapa komponen elektronik dalam satu chip. Ini membuka jalan bagi komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. 7. Mikroprosesor dan komputer personal. Pada awal 1970-an, Intel memperkenalkan mikroprosesor yang merupakan CPU kecil yang terintegrasi dalam satu chip. Ini menjadi dasar untuk komputer personal mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi. 8. Revolusi digital. Era 1980 menyaksikan revolusi digital yang muncul komputer pribadi, penggunaan sistem operasi grafis, dan pengembangan jaringan komputer. Internet menjadi semakin umum pada akhir dekade ini. 9. Perkembangan internet dan era mobile. 1990 ditandai dengan perkembangan internet yang memungkinkan akses global ke informasi. Pada awal abad ke-21 munculnya perangkat mobil, komputasi awan, dan teknologi sensor semakin mempercepat transformasi digital. 10. Kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things atau IoT. Masa kini melihat penggunaan elektronik digital dengan kecerdasan buatan dan IoT, sistem yang dapat belajar sendiri dan objek terhubung secara digital semakin mendominasi landscape teknologi. Perkembangan teknik digital menciptakan era di mana komputasi meresap dalam aspek kehidupan sehari-hari, dari perhitungan mekanis sederhana hingga ke era komputasi yang terkoneksi global. Teknik digital terus membentuk dunia kita akan terus menjadi kunci bagi inovasi masa depan. 4. Aplikasi teknik digital. Teknik digital memiliki dampak yang luas dalam berbagai sektor kehidupan modern. Aplikasi teknik digital mencakup penggunaan sinyal digital, logika digital untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi. Berikut adalah beberapa aplikasi utama teknik digital dalam berbagai bidang. 1. Telekomunikasi.
Telepon seluler, sistem telekomunikasi yang digunakan memungkinkan komunikasi nirkabel melalui jaringan seluler menggunakan sinyal digital. Internet. Teknik digital adalah dasar dari internet, memungkinkan pertukaran informasi dalam bentuk data digital. Dua, di dunia pendidikan. Dampaknya di e-learning, platform pelajaran digital memanfaatkan teknik digital untuk menyediakan materi pembelajaran secara online. Simulasi, teknik digital digunakan untuk membuat simulasi interaktif dalam bidang pendidikan. Tiga, di bagian transformasi dan navigasi. Di bagian navigasi atau GPS, sistem navigasi GPS berbasis teknik digital membantu navigasi dan pelacakan lokasi. Di transformasi, sistem transformasi pintar menggunakan sensor dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Di keamanan dan pengawasan, sistem keamanan pengawasan menggunakan kamera digital dan sistem deteksi untuk memantau area tertentu. Di bagian keuangan dan bisnis, transaksi bisnis dilakukan secara digital melalui platform e-komersi, sistem keuangan, perbankan digital, dan aplikasi keuangan menggunakan teknik digital untuk mengelola transaksi informasi keuangan. 5, dampak sosial dan ekonomi. Teknik digital mengubah paradigma sosial dan ekonomi, menciptakan dampak dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak sosial dan ekonomi teknik digital. Dampak sosial. 1, perubahan pola komunikasi. 2, peningkatan akses informasi. 3, pengaruh media dan budaya. Dampak di bagian ekonomi. 1, ekonomi digital dan e-komersi. Dampak positifnya meningkatnya perdagangan elektronik dan ekonomi digital meningkatkan kemudahan berbelanja dan akses ke pasar global. Negatifnya, tantangan yang melibatkan keamanan transaksi online dan persaingan yang ketat. 2, transformasi industri dan pekerjaan. Dampak positifnya, peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui optimisasi dan digitalisasi proses industri. Negatifnya, peningkatan pengangguran struktural akibat pengubahan kebutuhan keterampilan dalam pasar kerja. Tantangan dan etika teknik digital. Pertumbuhan teknologi digital membawa sejumlah tantangan dan perlu adanya pedoman etika untuk memastikan pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa tantangan dan aspek etika yang terkait dengan teknik digital. Tantangan dan etika teknik digital. 1, kesenjangan akses teknologi. Deskripsi, tidak ada orang yang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, menciptakan kesenjangan dan ketersediaan informasi dan peluang. Dampaknya, peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi. 2, keamanan cyber. Deskripsi, ancaman keamanan cyber seperti serangan hardware, peretasan data, dan pencurian identitas semakin meningkat. Risiko kebocoran data pribadi, kerugian keuangan, dan gangguan pada infrastruktur kritis. 3, pengangguran teknologi. Deskripsi, peningkatan otomatis dan kecerdasan buatan yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. Dampaknya, pengangguran struktural dan ketidaksetaraan ekonomi. 4, desinformasi dan manipulasi. Deskripsi, penyebaran berita palsu dan manipulasi informasi dapat mempengaruhi opini publik. Dampaknya, polarisasi masyarakat, kerusakan reputasi, dan dampak negatif dapat proses demokrasi. Kesimpulan, teknik digital telah mengubah dunia dengan cara yang signifikan, membentuk masyarakat yang semakin terhubung dengan tergantung pada teknologi.
Dari pengelolaan data dapat dibina hingga pengembangan sistem yang mengubah cara hidup kita. Teknologi digital telah memberikan dampak besar pada sektor dan langkah memenuhi kesimpulan dari peran teknologi digital. Kesimpulan ini menggarisbawahi komplementasi dan signifikasi peran teknologi digital dalam membentuk masa depan kita sambil merayakan inovasi dan informasi yang dihadiri oleh teknologi digital. Kita juga harus menjawab tantangan dan meneguhkan komitmen etika untuk memastikan bahwa teknologi terus memberikan dampak positif bagi masyarakat global. Dengan kesadaran dan kebijakan bersama, kita dapat membimbing transformasi digital menuju arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Sekian saja, bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.